Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Jumat 18 Juli 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-15. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudari yang terkasih, kadang ada komentar yang muncul, hukum itu ibarat pisau, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Komentar-komentar ini muncul dari keprihatinan akibat dari keberpihakan hukum itu sendiri. Hukum yang seharusnya tegas dan tepat malah kadang loyo, seakan tidak memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan pihak-pihak tertentu. Mengapa demikian? Karena hukum kadang dibuat dan diterapkan lebih didasarkan pada kepentingan dan bukan karena hukum itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Yesus mengkritik orang-orang Farisi sehubungan dengan aturan dan hukum Sabat. Yang ditekankan oleh Yesus di sini adalah bahwa segala perbuatan yang perlu dan tindakan belas kasihan itu diperbolehkan pada hari Sabat. Dan ini bertentangan dengan orang-orang Yahudi yang dalam banyak hal diajar untuk tidak melakukannya. Penjelasan Kristus yang sangat teliti terhadap perintah keempat ini menunjukkan bahwa perintah tersebut merupakan ibadah agama yang wajib dilaksanakan terus 1 hari dari 7 hari sebagai hari Sabat yang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi mengeluhkan para murid kepada guru mereka karena mereka telah berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut hukum mereka, yakni memetik dan memakan bulir gandum pada hari Sabat. Apa jawaban Kristus terhadap celaan orang-orang Farisi ini? Murid-murid tidak bisa berkata-kata banyak untuk membela diri mereka sendiri, terutama karena orang-orang yang berselisih dengan mereka tampaknya menjalankan perintah untuk menguduskan hari Sabat dengan sedemikian ketat, sehingga lebih aman untuk mengaku salah saja. Namun Kristus datang untuk membebaskan para pengikutnya, bukan hanya dari kebusukan orang Farisi. Ia membenarkan mereka dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa masa lalu yang dipandang baik oleh orang-orang Farisi itu sendiri. Ia memberikan bukti mengenai sebuah contoh sehari-hari dari para imam. Imam-imam di dalam bait Allah yang banyak melakukan pekerjaan hina pada hari Sabat, seperti menyembelih, menguliti, dan membakar binatang-binatang persembahan yang jika dilakukan orang biasa akan dianggap menajiskan hari Sabat.
Namun hal ini tidak pernah dianggap sebagai suatu pelanggaran karena ibadah dalam rumah ibadat mengharuskan dan membenarkannya. Saudara saya yang terkasih, Dia membenarkan tindakan murid-muridnya dengan mengajukan 3 alasan yang kukuh. Pertama, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika ibadah dalam bait Allah membenarkan apa yang dilakukan para imam dalam melayani, maka ibadah terhadap Kristus akan terlebih lagi membenarkan murid-murid dalam apa yang mereka lakukan dalam mengikutinya. Lalu yang kedua, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kewajiban-kewajiban upacara harus mengalahkan terhadap hukum moral, hukum alam, dan hukum kerajaan yang berlandaskan kasih. Lalu yang terakhir, yang ketiga, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kristus di sini menetapkan bahwa perbuatan-perbuatan yang memang benar-benar diperlukan dan tidak dibuat-buat boleh dilakukan pada hari Sabat. Penjelasan terhadap hukum ini dengan jelas menunjukkan bahwa hal ini berlaku untuk selamanya. Berbuat baik pada hari Sabat itu boleh. Saudara-saudara yang terkasih, inti dari segalanya adalah kasih dan kebaikan. Hukum hanya akan berarti bila diarahkan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kebaikan segelintir orang. Kasih adalah hukum yang universal yang membebaskan. Dalam kasih dan kebaikan, hukum Tuhan sungguh ditegakkan. Mari kita landaskan segala perbuatan kita semata-mata karena kasih dan kebaikan dan bukan karena yang lainnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, curahkanlah dalam diriku kekuatan yang memampukan aku menjalankan hukum dengan benar, yakni hukum kasih. Semoga segala hukum berlandaskan kasih terhadap Allah dan sesama manusia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.